Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Tentunya hari ini kita akan membahas tentang akuntansi manajemen. Yang akan kita bahas hari ini juga tentunya tidak kalah seru dari minggu lalu. Dan saya harap teman-teman semuanya bisa menonton dari awal video sampai akhir video. Jadi stay tune. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang dan jangan lupa like dan komen. Di pembahasan kali ini kurang lebih semuanya kita akan mengulik tentang definisi menurut para ahli, bagaimana akuntansi manajemen menurut para ahli, bagaimana manajemen menurut para ahli, akuntansi menurut para ahli, dan kita akan bahas semuanya di sini di video ini tentunya ya. Nah, pertama-tama dari segi bahasa, akuntansi manajemen ini memiliki dua kata, yaitu akuntansi dan tentunya manajemen. Yang akan kita bahas pertama ini, kita akan mengulik definisi akuntansi menurut para ahli. Nah, para ahlinya ini siapa sih? Para ahlinya ini adalah Wira Sasmita dan kawan-kawan pada tahun 2004. Beliau mengatakan bahwa akuntansi merupakan pekerjaan yang menyangkut uraian, penyusunan dan analisis pembukuan suatu badan usaha. Sedangkan produk akhir dari akuntansi adalah laporan keuangan suatu entitas. Kalau misalnya tadi kita sudah membahas definisi menurut para ahli tentang akuntansi, sekarang kita akan mengulik definisi menurut para ahli tentang manajemen tentunya ya. Di sini, menurut Handoko pada tahun 2001 mendefinisikan bahwa manajemen sebagai proses, karena semua manajer tanpa mempedulikan kecakapan atau keterampilan, khususnya melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan dalam upaya pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan oleh entitas. Manajemen melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan sumber daya manusia, pengarahan dan pengawasan dalam upaya pencapaian tujuan entitas. Nah, di sini ada menurut Venus pada tahun 2021, beliau mengatakan bahwa dalam manajemen ada beberapa proses yang dilaksanakan seperti yang saya tadi sudah jelaskan. Ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pembuatan keputusan dan pengendalian. Hal tersebut sebagai upaya pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan oleh suatu entitas. Dari kedua definisi ini, baik itu akuntansi maupun manajemen, dapat kita simpulkan bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama. Keduanya memiliki pencapaian yang sama, yaitu mencapai tujuan entitas. Dari tadi saya berbicara tentang entitas. Mungkin teman-teman bertanya, entitas itu apa sih sebenarnya? Soalnya tadi saya menjelaskan tentang entitas, berbicara tentang entitas, tapi saya belum menjelaskan tentang entitas itu apa. Jadi entitas itu adalah suatu unit usaha yang menjalankan aktivitas akuntansi serta memiliki laporan keuangannya sendiri. Nah, jadi usaha tersebut berdiri sendiri atau tidak memiliki kepentingan dengan pihak lainnya seperti pemilik, karyawan, pemasok, kreditur, dan pelanggan. Setelah kalian mengetahui apa itu entitas, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dasar akuntansi manajemen. Nah, di dalam konsep dasar akuntansi manajemen ada 7 keahlian yang sebaiknya dimiliki oleh seseorang yang berposisi di manajemen, yaitu pertama harus memiliki keahlian dalam merekrut sumber daya manusia. Yang kedua harus disiplin dalam penilaian, dapat memimpin rapat, menulis laporan, presentasi, dan finansial dasar. Nah, keahlian dalam finansial dasar tersebut merupakan keahlian dalam manajemen keuangan dan akuntansi manajemen. Lagi-lagi kita membahas tentang manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan itu apa sih? Manajemen keuangan menurut para ahli itu apa? Jadi di sini manajemen keuangan menurut Tampu Bolon pada tahun 2013 merupakan proses adaptasi suatu entitas
entitas untuk menghasilkan biaya produksi yang efisien sebagai dasar penetapan harga. Mutu berstandar internasional dengan gaya desain yang dapat diterima secara global. Manajemen keuangan berkembang sebagai hasil studi secara deskriptif tentang pengelolaan operasional entitas ke arah konsepsi teoritas korporasi dalam lingkungan yang dinamis dan penuh dengan ketidakpastian. Nah, itu adalah definisi manajemen keuangan menurut para ahli. Akuntansi manajemen memberikan informasi akuntansi kepada internal dalam perencanaan operasional untuk mencapai tujuan entitas. Dalam akuntansi manajemen selalu melihat dan memberikan prediksi dan melihat ke depan dan pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi masa depan entitas. Pengetahuan dan pengalaman akuntansi manajemen dapat diperoleh dari berbagai proses manajemen entitas. Proses-proses manajemen tersebut meliputi manajemen perencanaan, manajemen informasi, strategi pemasaran, operasional, keuangan, auditing, penilaian logistik, penetapan harga, dan koreksi kebijakan entitas. Nah, di sini juga manajer dan karyawan menggunakan informasi akuntansi untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah serta mengevaluasi kinerja. Informasi akuntansi tersebut ditujukan untuk kepentingan pihak internal dalam proses manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pembuatan keputusan, dan pengendalian. Dalam pengorganisasian meliputi pengaturan sumber daya yang dimiliki entitas untuk mencapai tujuan dengan mengembangkan struktur organisasi entitas. Struktur organisasi yang dipakai hendaknya diklasifikasikan terkait dengan uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang pada unit entitas terkecil. Hal ini diharapkan pembagian peran dan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan entitas sudah terbagi habis sesuai dengan struktur organisasi dengan sumber daya manusianya. Di sini ada menurut Firdaus pada tahun 2021, beliau mengatakan bahwa pengarahan dan pemberian motivasi kepada sumber daya manusia merupakan proses kegiatan operasional aktivitas organisasi kegiatan operasional rutin tersebut melalui pemberian tugas kepada karyawan, penyelesaian masalah, penyelesaian konflik, dan komunikasi yang efektif. Pengarahan dan pemberian motivasi diberikan agar sumber daya manusia dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah digariskan dalam uraian tugas masing-masing. Sumber daya manusia dapat mencapai sinergi organisasi dalam mencapai tujuannya. Jadi dari seluruh definisi yang sudah saya sampaikan, masing-masing memiliki tujuan yang sama, masing-masing memiliki pencapaian yang sama juga. Terakhir, pada tahapan proses manajemen atau PO, manajemen PO. Nah, yang terakhir pada tahapan proses manajemen POAC atau POAC, entitas tersebut akuntansi manajemen berfungsi sebagai satu, sistem informasi untuk internal entitas. Yang kedua, sumber informasi dan data akuntansi penting. Yang ketiga, media dan perangkat untuk analisa penetapan kebijakan entitas. Yang selanjutnya, media informasi untuk membuat laporan kinerja manajemen. Yang kelima, koordinasi, monitoring, dan evaluasi kinerja. Yang terakhir adalah pertinggal audit. Itu dia pembahasan tentang definisi-definisi menurut para ahli. Kita sudah mengetahui definisi menurut para ahli tentang akuntansi manajemen, manajemen keuangan, serta proses-proses POAC. Saya harap teman-teman bisa mengambil inti-inti dari pembahasan kali ini yang mungkin akan kalian jadikan tugas atau kalian sedang mencari referensi untuk tugas kalian. Saya harap video kali ini bermanfaat untuk kalian dan menambah wawasan kalian tentang akuntansi manajemen. Nah, di video selanjutnya akan lebih seru lagi pembahasannya, jadi kalian jangan lupa subscribe untuk tahu kelanjutan
di pembahasan kita yang selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, dan saya juga meminta maaf atas kesalahan-kesalahan baik dari perkataan atau perbuatan saya dalam video ini. Dan see you next video.